Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan membacakan secara silih berganti. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca genap sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka berulang mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di Alkitab. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphylia, Mesir dan daerah-daerah Yunani berpatah dengan datang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan saling berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting bagi kita orang percaya. Namun kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu, tidak terjadi secara kebetulan atau secara instan, melainkan diberikan dengan sengaja, terarah, dan pasti kepada semua orang yang akan menerimanya. Bagian firman Tuhan yang kita baca di atas, Bapak, menegaskan bahwa Tuhan itu berjanji kepada kita orang percaya untuk memberikan Roh Kudusnya. Janji itu bersifat pribadi dan mempunyai sebuah nilai yang sangat-sangat penting bagi kita orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus. Nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mulia. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Ia selalu bergerak dalam sebuah kesetiaan, sehingga setiap janjinya
itu pasti akan digenapi. Demikian dengan halnya janji tentang Roh Kudus. Tuhan pasti menepatinya. Tetapi untuk masuk dalam proses menerima janji Tuhan, ini sebagai kita orang percaya, kita harus memberikan sebuah nilai yang sepadan dengan nilai Allah. Kenapa? Tadi saya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus. Nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mulia. Ketika kita menerimanya, ya, ketika kita ingin mendapatkannya, ketika kita ingin mengalami sebuah proses penerimaan janji Tuhan ini, maka kita sebagai orang percaya, kita harus memberikan juga nilai yang sepadan dengan Allah. Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi, sehingga ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, maka kita, Bapak Ibu, maka Ia akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Bukankah ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah akan terlihat kecil. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memandang segala sesuatu masalah menjadi kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami masalah yang berat, pergumulan yang berat, mungkin sepertinya sudah di titik nadir, di momen Pentakosta, mari kita meminta kepada Dia, kepada Allah, ya, supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya oleh kuasanya kita, saudara, bisa diangkat ke tempat yang tinggi, sehingga saudara bisa melihat bahwa masalah, pergumulan, tantangan, cobaan yang saudara hadapi itu akan terlihat kecil. Sebaliknya, ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan berjalan di bawah, ya, di tempat yang rendah. Kita akan kesulitan untuk memiliki sebuah iman, sebuah pengharapan yang tinggi. Dan kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang biasa, yang sulit melihat kuasa, mujizat Tuhan terjadi. Bukan persoalannya Roh Kudus pada Roh Kudus, tetapi karena kita, hidup kita, ya, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita berjalan di bawah, ya, sehingga ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sepertinya kita tidak bisa atas semua itu. Bapak Ibu, kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka digambarkan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali tidak pernah terbang, ya, rendah di tempat yang rendah, tetapi terbangnya di tempat yang tinggi. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Nah, Tuhan ingin kita bergerak di tempat yang tinggi. Tetapi untuk sampai ke tempat yang tinggi, kita tidak bisa memakai kekuatan sendiri, tidak bisa memakai
daya kita seperti itu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita mampu, kita akan disanggupkan untuk kita bisa terbang tinggi. Kita akan lebih banyak melihat sebuah kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi dibandingkan di tempat yang rendah. Tempat yang tinggi akan membuat kita yakin kita akan dapat menanggung segala perkara, segala beban yang sepertinya sulit untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan. Kenapa? Karena Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang penting yang saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk merenungkan bersama-sama. Tentang sebuah makna, ya. Hadirnya Roh Kudus bagi kita sekarang ini, bagi gerejanya pada saat ini. Apa maknanya, apa pentingnya, apa artinya Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya? Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mana yang penting bagi setiap kita? Mengenal pribadi Yesus, ya, mengenal pribadi Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu terwujud di dalam Kristus Yesus. Yang satu-satunya adalah juru selamat dunia yang mati, yang bangkit kembali. Nah, Ia sendiri menyatakan sebuah kebenaran ini. Kita bisa melihat satu contoh yang nyata yang ditulis dalam Alkitab, Bapak Ibu. Yaitu sebuah contoh murid-murid Tuhan. Masih ingat dengan 2 orang muridnya yang pergi ke Emmaus setelah kebangkitannya? Mereka telah mendengar kabar menggambarkan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Tapi anehnya kedua orang ini tidak berbuat apa-apa. Justru mereka pulang kampung. Ya. Nah, parahnya Bapak Ibu Saudara, saat itu Yesus berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Ya. Saya berharap, ya, dan saya percaya tentunya sebagai anak kita akan mengerti, kita akan tahu bagaimana mengenal daripada orang tua kita. Ya. Jangan sampai kalau suaminya telepon, kita tidak tahu ini siapa yang sedang menelpon saya, ya. Ya, mudah-mudahan yang keluarga ini tidak salah. Ya kan, hati-hati. Ada masalah banyak langsung nyengap begitu kan, dipikirnya suaminya, ternyata orang lain. Ya. Nah, itu yang sedang terjadi dengan 2 orang tadi yang pergi ke Emmaus. Aneh, ya. Bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalinya. Ketika tiba di Emmaus, dalam penjelasan firman Tuhan di situ, Bapak Ibu, Yesus diundang untuk tinggal bersama-sama mereka. Kemudian mereka mengambil roti, mengucap syukur, ya, mengucapkan berkat. Barulah kedua orang ini matanya terbuka dan sadar, ya, dan mereka pun kemudian mengenal, ya, yang dianggapnya orang asing. Siapa ini? Waktu ketika mereka ngobrol,
kayaknya orang ini asing, tidak mendengar sebuah berita yang ada di waktu itu. Bapak Ibu, ini sebuah contoh, sebuah gambaran dalam kehidupan setiap kita. Walaupun dikatakan di dalam hatinya, Bapak Ibu, sangat berkobar-kobar seperti itu ya. Ketika sudah Tuhan mengatakan seperti itu, dikatakan hatinya semangat seperti itu. Akhirnya apa? Kedua orang ini kembali ke Yerusalem. Ya, mereka kembali ke Yerusalem untuk berkumpul dengan murid-muridnya yang lain. Itu kalau salah satu contoh yang ada di dalam perjanjian baru, Bapak-Ibu. Tetapi kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Bapak-Ibu, ketika bangsa Israel menajiskan nama Tuhan karena moralitasnya yang bobrok, Bapak-Ibu, akibat sebuah pengaruh bangsa-bangsa kafir pada masa itu, ya, dan mereka menyembah berhala, mereka berbuat yang tidak patut sebagai umat pilihan Allah. Tuhan berbicara kepada Yeskiel. Ya, saya mengutip Yeskiel 36 ayat 25 ayat 26. Dikatakan demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu, janji Tuhan digenapi dengan memberikan rohnya yang baru. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Hari Raya Pentakosta merupakan hari yang penting bagi orang-orang Israel. Sebagai hari pengucapan syukur. Dan juga dikenal sebagai hari berdirinya gereja, seperti itu. Kata firman Tuhan tadi, pada waktu itu, di Yerusalem, dikatakan, berdiam orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit, kumpul seperti itu. Dan ada bangsa ini, semua kumpul di Yerusalem. Bapak Ibu, walaupun kumpul, ya, ternyata tidak semua dari mereka itu menyaksikan peristiwa-peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus. Ya. Walaupun, tetapi ada juga orang-orang, Bapak Ibu, yang tidak menyaksikan peristiwa pencurahan itu dengan respon yang baik, respon yang positif seperti itu. Siapa itu? Orang Farisi. Ya. Imam-imam. Dikatakan mereka justru mengejek, justru menghina. Dikatakan bahwa mereka mabuk oleh anggur. Sehingga dengan tegas Petrus menjelaskan, ya, bahwa mereka tidak mabuk, tetapi janji Allah yang tertulis dalam kitab itu digenapi. Bukan ada orang yang responnya gak bagus, bahkan nyindir, mengejek, menghina, dia sedang mabuk anggur. Bapak Ibu,
semenjak dari saat itu. Ya. Sekarang roh Allah hadir. Ya. Dan bertabernakel, ya. Berdiam di dalam kita yang telah diselamatkan oleh kematian Kristus untuk mengalami sebuah kemenangan melalui sebuah kebangkitannya. Perenungan buat kita Bapak Ibu. Bukankah banyak orang-orang Kristen, ya, berjalan bersama Yesus, tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengenal pribadinya. Ya. Saya sebagai gembala, saya belajar memahami, mengenal Bapak Ibu satu dengan yang lain. Walaupun ada keterbatasannya. Kalau si Mama Mei itu orangnya seperti itu, Bapak kenal. Ya. Kalau Magda seperti ini, Bapak pendeta belajar mengenal seperti itu. Di keluarga pun sama, kita belajar mengenal satu dengan yang lain. Kalau kita tidak mengenal, Bapak Ibu, itu akan menjadi sebuah kesulitan dalam kita berjalan bersama-sama. Ya. Kalau istrinya sering nyanyi, biasalah istriku biasa nyanyi. Ya. Jangan baper. Dari terbit matahari sampai terbenamnya istriku nyanyi. Biasa itu. Ya kan? Jangan dimasukkan di Facebook atau di IG atau di apa. Ya. Paham Bapak ya? Tapi nggak ada di sini kok. Ya, nggak ada. Banyak orang Kristen yang berjalan bersama Yesus tetapi tidak mengenal pribadinya. Ya. Sudah tidur bareng, sudah bersama-sama kemana-mana, makan bersama, tidur bersama, jalan bersama, tak kenal satu dengan yang lain. Ini kan ironi. Inilah faktanya juga dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Saya mengajak kepada setiap kita, mari kita mengundang dia, ya, untuk masuk ke dalam hati kita. Apakah kita mengundang Tuhan? Apakah kita mengundang Roh Kudus, ya, untuk masuk ke dalam hati kita? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus bertabernakel, kalau Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, ya kan, ia yang akan membuat hati kita ini sangat aktif, tidak berdiam diri. Ya. Kita semangat. Ya. Kalau urusan-urusan dunia aja semangatnya luar biasa. Ya. Tapi untuk perkara-perkara yang rohani kita tidak loyo seperti itu. Ya. Apakah kegairahan kita ini juga untuk mewartakan sesuatu yang baik kepada orang lain? Kenapa? Karena kita mengenal siapa yang Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal. Setiap hari kita bicara memprospek orang, kira-kira begitu ya. Menceritakan tentang firman Tuhan dengan apa yang dia alami, apa yang dia dapat, apa yang dia rasakan, seperti itu. Peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu mengingatkan kepada setiap kita. Mengajak kepada setiap kita supaya kita mengenal pribadi daripada Yesus. Kalau tidak mengenal, Bapak Ibu, repot. Yang kedua, mari kita berani untuk tampil beda. Ya?
Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana mungkin orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan tertarik menjadi orang percaya? Apabila kita tidak tampil beda dengan mereka. Ya? Bagaimana tetanggamu, temanmu, saudaramu, namburmu, dan sebagainya, Bapak Ibu? Bagaimana mereka akan tertarik, ya, menjadi orang-orang Kristen yang militan kalau kita tidak tampil beda dari mereka? Nah, kita ingat sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan supaya sebagai pengikut Kristus kita ini menjadi saksinya. Ya, jangan lupa, Yesus menjanjikan Roh Kudus dicurahkan supaya kita sebagai pengikut Kristus itu menjadi saksinya. Nah, ini akan bisa terjadi, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu tinggal bertabernakel di dalam kita. Ya. Jika tidak, Bapak Ibu, maka banyak orang akan mengaku sebagai orang Kristen, bisa jadi hamba Tuhan, yang pada akhirnya kemudian mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengerti eksistensi panggilannya sebagai orang percaya. Pak Pendeta maksudnya tampil berbeda apa? Apa rambutnya di rebonding? Ya? Apa wajahnya di apa namanya? Di visel gitu kan? Apakah tubuhnya lebih dilangsingkan yang tadinya ya seperti itu? Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan waspada ya tentang sebuah kemajuan teknologi itu juga bisa membawa pengaruh buruk bagi mereka yang tidak kuat imannya. Ya, kita tahu tentang hal itu, Bapak Ibu ya. Mengapa? Kita sebagai orang tua, muda kecil sekarang ini, ya kan, bisa mengakses internet itu dengan mudah, dimanapun dan kapanpun. Ya, anak kita yang kecil, Samuel itu sudah pinter, juga sudah bisa mainkan, bisa. Ya, itu yang kecil, Bapak Ibu. Ya. Di tempat di mana di Puri, anak-anak kecil sudah bawa HP nongkrong. Apakah belajar kelompok? Nonton apa? Nontonnya luar biasa. Yang tidak pantas ditonton sudah ditonton. Ya. Bahkan di gereja pun saja sudah nggak takut Tuhan. Malaikat Tuhan yang berjaga berkeliling aja nggak ditakuti. Ya. Tapi di sini nggak ada kok. Anak pendeta hebat-hebat, pinter-pinter kak. Pak pendetanya khotbah sampai doer begitu, nggak ada yang nonton lihat HP. Ya. Nggak ada yang chatting-chattingan, nggak ada yang lihat ini. Dengarkan, catat dan sebagainya seperti itu. Kenapa? Itu bahayanya. Yang kita pahami sehingga tidak mudah. Hari ini bagaimana mengatasi tentang ini? Apakah di gereja ini dilarang bawa HP? Hah? Ya kan? Bergeser pemahaman kita. Kok bisa bergeser? Kita mendengar khotbahnya pendeta. Dulu kalau ke gereja selalu bawa Alkitab.
Nenteng begitu kan. Kebaktian di tempat itu, ikut pembinaan di tempat itu. Nggak apa-apa bawa HP. Dia sangat-sangat sakral kalau ke gereja bawa HP. Bawa Alkitab. Sesuatu yang sangat sakral. Nggak bisa orang bawa Alkitab. Tapi ikut seminar, ikut pembinaan, pendetanya berkata, nggak apa-apa. Ya kan? Bergeser Bapak. Banyak hal yang berubah, hati-hati. Pengajaran-pengajaran yang sesat ini banyak. Jangan hanya sekedar tertarik. Jangan hanya sedar Bapak Ibu bahagia karena dia sana diajak ketawa-ketawa, happy-happy. Ya. Sebab itu Bapak Ibu kadang-kadang kita ini, kenapa? Kita harus lihat latar belakangnya. Siapa penulisnya? Siapakah hamba Tuhan itu? Bagaimana dan sebagainya. Itu selalu menjadi sebuah kajian bagi kita. Ya. Bapak Ibu yang browsing-browsing nggak apa-apa, belajar begitu. Tapi jangan hanya suka melihat satu-satu browsing, kemudian Bapak Ibu senang begitu. Siapa penulisnya? Dari mana dia menuliskan seperti itu? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai. Dan itu tidak terjadi hanya kepada jemaat, juga bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk sekalipun hamba Tuhan. Ya. Dengan teknologi yang seperti itu. Masa saya membuka pencurahan Roh Kudus gambarnya yang aneh-aneh? Ya. Peranan Roh Kudus dan orang percaya, klik. Muncul yang tidak baik, Bapak. Masa ada isinya pencurahan Roh Kudus di apa itu? Tapi Bapak Ibu, itu yang sedang terjadi seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tinggal bertabernakal dalam diri kita orang percaya, orang Kristen, kalau ada sesuatu yang tidak benar, kita akan takut, kita akan menjauh seperti itu. Dan saya percaya kita tidak akan hidup sembrono. Kita harus hati-hati seperti itu. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus memaknai bagi kita supaya kita ini berbeda, ya, supaya kita berbeda. Ketika Bapak Ibu Saudara, contoh ketika kita dimanapun kita berada, ya, kita di sekolah, di kantor, di masyarakat, ingat kata firman Tuhan bahwa Bapak Ibu adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Jangan tanya seperti yang saya katakan, jangan tengaruh apa yang saya bisa mempengaruhi orang lain, tidak. Hidupmu itu sudah dibaca. Kesaksianmu itu sudah dibaca, dilihat oleh orang-orang lain. Gak perlu kamu tontonkan, tidak kamu perlu ceritakan, kurang lebih begitu. Hidupmu saja, keseharianmu, cara berpikirmu, cara engkau ngobrol, dan sebagainya, itu sudah berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Hari Rabu kemarin saya berkata di persekutuan rumah tangga, Bapak Ibu, kenapa kadang-kala kita menjadi orang-orang yang loyo, yang lemas, yang malas, yang tidak gairah, sedikit ada masalah sudah memble, yang macam-macam. Kenapa? Salah satunya Bapak Ibu, kumpulan-kumpulan kita adalah orang-orang yang memble, yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah putus asa. Ya, ketika dia berhadapan dengan sedikit persoalan, kita sudah rasanya sudah tidak punya daya, tidak punya sebuah kesanggupan. Hilang jati diri kita, identitas diri kita hilang. Memang, Pak Pendeta, untuk tampil beda itu tidak mudah, benar memang. Ya, tidak mudah untuk kita tampil beda dari gaya hidup orang dunia. Ya, jangan menyerah. Jangan lemah. Bertahan dalam hidup sesuatu yang Tuhan ajarkan. Ketika ada sebuah problem, ingat nggak kita perkataan Tuhan? Setan yang kita ingat. Ya, iblis yang selalu kuat. Ketika ada di rumah tangga, ketika di pekerjaan, di apa, nggak pernah perkataan-perkataan firman Tuhan itu yang selalu mengingatkan, yang mengingatkan kita. Jangan, nggak boleh, kamu sudah begini-begini, tidak ada seperti itu.
mudah memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga nanti Bapak Ibu pada akhirnya kalau kita bertahan, kalau kita selalu ingat ya dengan apa yang Tuhan perkatakan, kita ingat Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Dia yang akan memampukan, dia yang kesanggupkan. Balik tanya, Roh Kudus berikan kami kesanggupan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi seperti ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan mempermuliakan Tuhan. Ya, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbeda, bukan karena sebuah tampilan fisiknya, tidak. Yang terakhir, apa maknanya bagi kita? Mengajak kepada kita untuk kita hidup sebagai anak terang. Rasul Paulus, Bapak Ibu, secara khusus mengingatkan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia. Ya, kita harus menjauhi segala dosa. Ya, keserakahan, kejahatan yang berkaitan dengan dosa lah, semuanya Tuhan kita diingatkan untuk menjauh semua itu. Ya, tetapi faktanya Bapak Ibu, kita melihat dosa makin memuncak, ya, makin luar biasa di dunia modern ini. Ya. Walaupun ada KPK dibentuk supaya enggak dia tetap korupsi, tetap nyolong gitu, kira-kira begitu ya. Macam-macam lah Bapak Ibu, sudah enggak perlu saya sampaikan, paham dengan seperti itu. Bagaimana gaya sebuah hidup yang hedonisme. Ya, pola hidup yang hedonisme. Bapak Ibu, luar biasa. Dan itu tidak lagi tersembunyi terang-terangan, ya. Bahkan kita tahu bahwa ada beberapa negara yang telah menyetujui hubungan yang abnormal semacam ini, ya, sudah diakui. Kawin yang sejenis itu sebuah fakta, Bapak Ibu. Nah, kita, Bapak Ibu, harus menyadari sepenuhnya bahwa kita ini sudah menerima kasih Tuhan yang maha suci, yang maha mulia. Ya. Dan Ia, Bapak Ibu, dalam penyurahan ini sudah bertakhta. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Roh Kudus tidak seperti yang bergentayangan ke sini kemudian menginggapi kita, tidak begitu. Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap kita orang percaya. Ya. Bahkan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Ia menawarkan kepada kita untuk minum, ya, air darinya, yang akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Yohanes 14 ayat 4, Bapak Ibu, ya. Menjadi sebuah kesaksian, ya, dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan. Apa kata firman Tuhan? Perkataan, ya, apa yang di dalam hati kita akan terpancar keluar melalui mata, ya. Kalau hati kita suka uang, maka mata duitan. Ya. Jadi Bapak Ibu, hati-hatilah seperti itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk hidup dalam terang? Kalau dalam kitab Efesus pasal yang kelima, Bapak Ibu, ayat 18 sampai 20 menasihatkan di sana, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Sangat jelas di sini Bapak Ibu, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak akan berperilaku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ngakunya Kristen, tapi nggak usah lah ngomong tapi, nggak enak diomongkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang yang orang dunia yang tidak mengenal Allah. Terlepas saya tidak ingin membicarakan tentang yang harus apa begitu dengan Pentakosta Bapak Ibu, tetapi hal yang seperti itu. Sehingga tadi ada responnya, ada yang dikatakan mabuk oleh anggur. Yang dimaksud, apa sih yang dimaksud dengan mabuk anggur? Yang dimaksud dengan mabuk anggur itu Bapak Ibu sebenarnya adalah hidup yang tidak terkontrol. Ya. Hidup yang tidak terkontrol, hidup yang tidak dapat menguasai diri terhadap nafsu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup ini, ya. Dengan penuh ucapan syukur, sehingga apapun yang terjadi Bapak dalam hidup kita, maka kita akan bisa memancarkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Harus diakui, ya. Dalam pengalaman kita menjadi pengikut Tuhan, tidaklah selalu berjalan mulus. Ujian, cobaan itu boleh datang dalam kehidupan kita. Silih berganti. Tetapi melalui pengalaman kita Bapak Ibu, kita akan teruji, ya. Kita akan menjadi pemenang, ya. Bukan sekedar menjadi orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mari kita mengintrospeksi tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Apakah iman kita mudah goyah ketika menghadapi ujian hidup? Ya. Makanya Bapak Ibu saya mengatakan, kalau tahu aslinya seseorang itu biasanya akan terlihat ketika ada masalah. Itu baru aslinya kelihatan. Apakah dia cinta sama saya? Lihat kalau ada masalah. Ya. Gak ada Bapak Ibu yang kasih Tuhan rumah tangga itu yang sudah sempurna. Ada di sini rumah tangga Bapak Ibu yang sudah sempurna? Angkat tangan. Nanti pulang ke rumah pada ajak makan di rumah. Ada? Gak ada. Gak ada rumah tangga itu yang sudah sempurna. Bapak baik, ibu baik. Selalu Bapak. Bapak baik, mama baik. Ya kan? Bapak baik, mama ngaco. Itu kan gak ada. Selalu baik-baik begitu. Tetapi tanya Bapak Ibu tidak ada. Sampai hari ini yang berani mengatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang sempurna, yang baik, tidak. Wajar kemudian dalam keluarga kita dalam prosesnya ada sedikit kerenik, ada sebuah kerikil, ada sebagainya, itu hal yang biasa. Ya. Itu ujian hidup kita. Itu hidup cinta kita. Makanya nanti yang muda-muda yang mau menikah di gereja itu jangan asal ngomong, apakah saudara berjanji? Ya kan? Untung anak kecil nggak dengar. Gombal itu janjinya. Repot kan? Bapak Ibu, itu perkataan yang dipertanggungjawabkan. Ketika ada ujian, ada tantangan, pertanggungjawabkan itu. Kalau dulu waktu dia jalan-jalan ngomong, aku sayang sama kamu. Apa yang kamu minta aku akan berikan, hanya jangan bulan, bintang, dan sebagainya. Ada masalah, dan sebagainya. Bapak Ibu, biasa. Gak usah dibesar-besarkan. Ya. Problem hidup kita biasa. Sebab itu, minta maaf. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita,
Hidup kita masih dikendali oleh aku kita, ya, ego kita dan sebagainya. Undang Tuhan. Ini momen daripada Pentakosta seperti itu. Ya. Mengundang supaya Roh Kudus senantiasa Bapak Ibu ada tinggal dalam hati kita. Saya memaknai seperti itu dalam kehidupan kita, dalam sejarah praktis bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mengajak kepada setiap kita Bapak Ibu melalui hari Pentakosta ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua orang percaya. Ya. Kita bukan ala kadarnya. Kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi mari kita memiliki sebuah makna dalam kita orang percaya. Untuk menjadi sebuah gereja yang hidup, menjadi sebuah umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal pribadinya, sehingga kita akan dimampukan untuk kita bisa tampil beda. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga kehadiran kita dimanapun saja, kita akan bisa menjadi terang, ya, terang dunia. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena keselamatan yang sudah kita terima. Biarlah di momen hari yang sangat bersejarah ini, itu mengingatkan kepada setiap kita. Itu yang saya mengajak sebuah pemaknaan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita, seperti bagian-bagian yang saya sampaikan di atas tadi. Saya percaya, mari kita terus mengundang Roh Tuhan, meminta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena kuasa dunia ini sedang merongrong dan sedang merebut kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.